Halo bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Anwar di A4 Automotif. Nah, kali ini kita lagi ada di dalam salah satu mobil Toyota Vios Limo, mobil bekas taksi yang mobil ini dipasarkan dengan angka yang cukup murah. Ini adalah Toyota Vios Limo generasi ketiga tahun 2015, dan mobil ini bisa kalian bawa pulang dengan metode cash dan bisa pula dengan kredit. Kreditnya DP-nya cuma 25 juta, jadi kalau kalian keluar uang 25 juta buat mobil ini, kalian bisa langsung bawa pulang mobil ini ke rumah kalian masing-masing. Nah, seperti apa mobilnya, berapa harganya, dan berapa angsurannya, termasuk benefit lain yang bisa kalian dapatkan kalau kalian membeli mobil ini. Untuk lebih jelasnya, ikuti terus video ini sampai habis. Nah, teman-teman sekalian, seperti yang saya sampaikan di opening tadi, ini adalah Toyota Vios Limo generasi ketiga, mobil bekas taksi yang teman-temannya ada di sana tuh ada banyak. Dan ada yang warna basic juga, warna biru. Yang warna biru tuh, tapi bukan yang ini ya, ada beberapa yang udah pernah kita review sebelumnya. Itu harganya yang 2015 generasi ketiga dijual di angka 75 jutaan, dan untuk yang 2013 itu dijual di angka 60 jutaan, mulai 60 jutaan, tergantung kalian mau dengan plat hitam, dengan balik nama, dan seterusnya. Nah, yang ini udah diganti warna, kalian bisa bawa pulang dengan kondisi udah dibalik nama pula, dan platnya udah menggunakan plat hitam. Platnya plat Makassar, karena memang mobil ini posisinya ada di Makassar, dan kalau kita lihat memang ini adalah hasil pengecatan yang dilakukan di salah satu dealer mobil terkemuka yang certified yang ada di Makassar pula. Nah, sekarang kita bakal tunjukin bagaimana sih kondisi eksterior mobil ini setelah selama ini dia beroperasi menjadi mobil taksi. Dan dari beberapa video atau review kita tentang mobil-mobil seperti ini sebelumnya, termasuk generasi kedua seperti yang ada di sana tuh masih ada unitnya. Kalau kalian mau, silahkan hubungi nomor kontak yang ada di deskripsi. Ada yang bilang Toyota Vios Limo itu adalah mobil yang punya long life, atau ya long lifetime lah, atau lifetime-nya itu panjang. Usianya panjang lah intinya. Jadi mobil ini adalah mobil yang terkenal bandel juga. Kenapa bisa usianya panjang? Karena mobil-mobil seperti ini itu punya banyak spare part, dan spare partnya rada-rada murah. Karena ada banyak mobil-mobil yang menggunakan spare part persamaan dengan mobil-mobil seperti ini. Nah, kalau kita lihat dari sisi depan, mobil ini memang kondisinya masih oke, kecuali untuk grillnya yang ada di bawah. Kalau mau di retrim lagi bisa, karena warnanya udah agak-agak kusam. Tapi overall bodinya, seperti yang bumpernya ini udah dicat, jadi warnanya lebih kelihatan mengkilap atau kinclong, bosku. Nah, yang ini kalau mau di retrim bisa juga, termasuk yang di sini, yang list-listnya ini. Untuk logo Toyotanya kalau mau dibersihkan bisa dibersihkan lebih bagus aja, atau dimasukin di salon mobil pun akan kelihatan lebih oke lagi, bosku. Nah, ini bagian bawah seperti yang ada di sini, kalau mau di detailing lagi itu bisa, dan itu akan menjadi lebih cakep lagi. Nah, di bawah ada dagunya yang warna merah juga, sewarna dengan body, dengan kualitas cat yang menurut saya cukup premium lah. Nah, lampunya ini lampunya masih rada-rada buram, tapi kalau mau ini bisa tinggal dipoles juga kok. Kalau misalkan mau lebih cerah lagi, atau ya dipoles, setelah dipoles di smoke juga ada yang bikin seperti itu, dan ya kelihatan cakep juga. Untuk lampunya yang sebelah kiri kondisinya masih oke semua, nggak ada pecah di situ. Bahkan baret halus nggak kelihatan dengan kasat mata di sini, karena memang ada sih sedikit-sedikit, tapi nggak kelihatan secara kasat mata, apalagi dilihat dari jauh. Di bawah ada dummy untuk fog lamp. Kalau kalian mau pasang fog lamp di situ juga bisa, kalau nggak juga nggak apa-apa. Untuk lampunya masih menggunakan bohlam semua, bohlam dengan reflektor ya, pastinya untuk lampunya. Lampu saya bagian dalam, lampu utamanya di luar, termasuk untuk lampu jauhnya. Nah, yang bagian sebelah kanan kondisi lampunya juga sama. Kalau mau lebih rapi dan lebih mengkilap lagi, tinggal dipoles, dan itu akan menjadi lebih cakep lagi mobilnya. Nah, velgnya itu masih menggunakan velg kaleng. Mobil ini untuk harganya kita sampaikan sekarang ya. Harganya tuh diangkat 80 jutaan untuk yang generasi ketiga tahun 2015 ini, dengan kondisi sudah diganti warna dengan warna yang menurut saya kece seperti ini. Lalu kemudian udah balik nama, lalu kemudian plat hitam. Jadi kalian tinggal pakai. Menurut saya sih PR-nya tinggal ganti ban ya, ganti ban sama velg. Atau kalau misalkan kalian nggak mau, tinggal bannya dibuat, velgnya dibuat warna hitam atau dicat warna hitam, dipasangin dop, itu akan jadi lebih kece lagi. Untuk bannya sih kelihatannya masih bisa dipakai untuk beberapa tahun lah ini, setahun 2 tahun ya maybe. Cuman
harusnya sih udah diganti kalau kita pakai rekomendasi dari ya penjual ban. Nah, nih ada lampu seinnya dipasang di bagian fender sebelah kanan, dan untuk spionnya dia di sini sudah nggak ada sein lagi. Kalau si Vios kan ada seinnya, tapi yang ini Limo seinnya ada di fender yang ada di bawah. Nah, yang ini kalau kita lihat ini udah dibersihin, agak beda warnanya. Ini lebih glossy, ini masih kurang glossy. Ini dikasih cairan, kan ada banyak cairan ajaib juga itu. Kasih cairan jadi lebih glossy lagi, atau di retrim atau diapakan lah, itu bisa juga. Nah, ini wipernya masih menggunakan wiper dengan frame besi, dan ini karetnya masih oke kok, bisa dipakai ya setidaknya sampai akhir tahun ini. Kaca depannya nggak ada yang baret, nggak ada hal-hal yang menjadi PR di situ. Lalu kemudian di atas masih ada emblem tulisan Boswa Taksi, karena memang itu terpasang di bagian dalam kaca filmnya. Kalau kalian mau itu lepas, tinggal diganti kaca filmnya. Handle pintunya nggak sewarna dengan bodi, maksudnya dibuat warna hitam. Tapi kalau kalian mau, ya ini bisa di-retrim juga, atau dipoles, atau diapakan lah jadi lebih rapi, itu bisa juga. Sama seperti yang ada di belakang kayak gitu juga. Lalu kemudian kalau kita lihat overall dari sisi sebelah kanan mobil ini nggak ada PR menurut saya. Apalagi mobil ini baru-baru udah diganti warna, jadi semua hal-hal yang kaitan dengan bodi sebelah kanannya, kiri, depan, belakang itu harusnya sih nggak ada PR semua. Antenanya masih menggunakan antena batangnya, posisi ada di belakang. Velg belakangnya sama seperti yang ada di depan. Pengereman belakang itu masih menggunakan tromol, belum menggunakan cakram. Nah, lampu belakangnya kondisinya masih sama seperti pada saat awal-awal ya. Jadi ada baret kecil-kecil tapi nggak begitu kelihatan ya. Nah, nih, lalu kemudian untuk lampunya semuanya masih berfungsi. Tadi kita udah cek, itu semua masih berfungsi, bisa di make sure. Ada tulisan Limo di belakang, itu masih terpasang dengan rapi. Ini udah dibikin lebih bersih lagi juga untuk bagian belakang, list belakangnya. Tapi ini pemasangannya kurang rapi, mesti dipasangin klemnya yang bagian dalam nih mesti. Nah, kayak gitu, kurang rapat ya. Ini bisa diberesin semua lah intinya. Untuk bagasi belakangnya bisa dibuka dengan kuncian. Lalu kemudian emblem Toyotanya di depan ini masih terpasang dengan cukup rapi. Nah, di bagian bawah di sini ada semacam reflektor ya, tapi sepertinya dia ada fungsi lampu juga kiri dan kanan. Lampu mundurnya, lampu remnya, lampu seinnya juga masih berfungsi semua dengan sangat baik. Di belakang sini ada rear defoggernya, jadi kalau misalkan berembun ya tenang aja, itu bisa aman kok. Yang ini, yang kayak ginian, ini dari kaca filmnya. Kalau mau lebih rapi lagi, tinggal kaca filmnya dilepas. Nah, ini ada garis jendelanya yang warnanya hitam, tapi kelihatan agak kusam ya, tapi kalau mau dirapikan itu bisa juga. Intinya semua bisa dilakukan terhadap mobil ini, tergantung kalian mau dan kalian cukup budget untuk itu. Nah, untuk spionnya dia masih menggunakan model yang lipat manual ya, belum menggunakan spion yang electric retract. Sebelah kiri pengunciannya ada untuk emergency juga, jadi ada anakan kuncinya juga. Nah, kayak gini. Ini masih cukup empuk. Step bukaannya, step 1 mana? Oh, nggak ada, nggak berasa lagi stepnya ya. Cuman untuk tutupnya nih, sangat ringan untuk nutupnya. Nah, kayak gitu. Untuk eksterior, di bagian belakang nih kalau kita lihat, ini di bagian belakang tidak ada PR juga menurut saya. Untuk sisi belakang daripada mobil ini, semua kelihatan masih sangat mulus, karena sekali lagi bodinya baru selesai dibenerin, jadi harusnya nggak ada PR. Di bagian samping sebelah kiri juga sama, nggak ada PR, karena sekali lagi secara eksterior mobil ini baru saja dibenahi, dan harusnya setelah dibenahi itu nggak ada masalah lagi. Nah, baru diganti warna bosku, harusnya kondisinya masih sangat bagus pula. Nah, di bagian atas juga sama. Kalau kita lihat bagian atasnya juga kondisinya masih oke. Kemarin di sini ada bekas dipasangi mahkota taksi kayak yang ada di sana tuh, yang warna putih. Mahkota taksi di sini kemarin ada.
Oh ya, mobil ini selama ini dipakai oleh Boswa Taksi, dan mobil Boswa Taksi itu masih banyak di Makassar berkeliaran. Jadi kalau kalian butuh taksi, silahkan di Lambai atau dihubungi call center dari Pak Boswa Taksi. Di bandara juga ada standby kalau kalian ke Makassar atau mau menuju ke bandara keluar dari Makassar, kalian bisa menggunakan jasa dari Pak Boswa Taksi. Dijamin aman, nyaman, dan berkesan pastinya. Kalau ada kendala atau ada komplain, silahkan hubungi ke kontak senternya Boswa Taksi, ada di web juga, ada di media sosialnya juga. Nah, kita lanjut lagi ke review mobilnya. Kita lihat dari trim pintunya dulu untuk bagian sebelah kiri. Nah, untuk pintu depan sebelah kiri ini sudah dibersihkan semua, jadi kelihatan lebih mengkilap, tapi belum di-detailing, belum, masih sekedar dibersihkan. Motifnya kulit, tapi materialnya hal plastik dengan jahitan-jahitan palsu di sini ya. Nah, nih kayak gini tuh, taksinya lagi jalan. Itu beroperasi lagi tuh, cari penumpang. Ada Grab Boswa juga kalau kalian mau order Boswa Taksi melalui Grab. Nah, ini bukaan power window-nya masih menggunakan manual power window ya, masih belum yang elektrik, tapi kalau kalian mau pasangin elektrik juga bisa. Grip untuk menutup pintunya, di bawah sini ada cup holder dengan door pocket, dan di sini harusnya ada tweeter, tapi karena ini limo, jadi di sini ada tuas untuk pengaturan spionnya. Karena sekali lagi spionnya belum elektrik. Untuk kekedapan kabin lumayan karena di sini ada karet peredamnya, di bagian dalam pula ada karet peredamnya, jadi double. Nah itu. Nah ini untuk bagian dashboardnya bisa kita lihat di sini ada airbagnya bos. Jadi kalau kalian naik mobil seperti ini, udahlah. Jadi berasa lebih aman. Di sini ada airbag, di bagian kemudi juga ada airbag. Blower AC-nya nih bisa diatur naik turun dan kiri kanan pastinya. Dan di bawah sini kalian bisa naruh barang yang cukup banyak karena tempat penyimpanannya cukup lebar. Untuk pajak mobil seperti ini sih kurang lebih ya 1,9 sampai 2 juta kurang lebih ya, kurang lebih. Coba nih kita lihat, oh nggak ada STNK-nya entah di mana. Nah di sini ada cup holder juga, yang ini sangat nyaman bosku, karena kalau kalian butuh minuman dingin, minumannya nggak terlalu dingin, tinggal taruh di sini, dihembuskanlah dinginnya AC dari dalam ke bagian minuman, maka minumannya akan jadi dingin. Dan ini dia modelnya yang in out, bisa dikeluar masukkan. Nah untuk pengaturan seatnya, bagian penumpang sebelah kiri, untuk di depan dia belum ada pengaturan untuk high adjuster, cuman bisa buat reclining. Yang ini tinggal diangkat, lalu kemudian sliding juga bisa di bawah sini, tinggal ditarik besinya dan besinya bisa dimaju mundurkan dengan traveling yang cukup panjang juga. Nah itu untuk sisi depan, nggak ada grip-gripan di bagian, oh di sini ada grip untuk pegangan ya, dia modelnya retract, tapi di pilar nggak ada karena ini bukan SUV, ini bukan Pajero Sport, ini adalah Toyota Limo. Kalau kemudian untuk baris keduanya, trim pintunya sama, udah dibersihkan juga. Cuman ini step-step pintunya udah kalah ya, jadi ini nutup sendiri jadinya. Tapi kalau kalian nggak terlalu memikirkan hal-hal seperti itu ya bolehlah. Tapi kalau kalian merasa ini adalah hal-hal detail yang penting untuk dibenahi, ya bisa dibenahi juga kok. Nah kan bagian lock-lock di bagian sininya aja yang dibenahi kalau nggak salah. Nah trim pintunya overall masih bersih. Power window-nya juga untuk belakang menggunakan manual power window. Nih lock unlock-nya manual juga, dan ini tuas untuk membuka pintunya. Nah joknya ya dia pakai kulit taksi lah, kulit sintetis kayak gini, dengan kenyamanan yang ya lumayan empuk sih joknya. Ini legroomnya masih cukup oke pada saat seatnya di full mundurkan ke belakang, tapi kalau mau lebih lega tinggal dimajukan lagi sedikit. Kalian yang membeli mobil ini mau mobilnya dipakai buat ala-ala rally atau benar-benar dipakai buat rally, buat balapan, mobil ini harusnya juga recommended. Tinggal kalian beli dengan modal yang cukup murah, kalian bisa memodifikasi mobilnya untuk menjadi mobil balap atau ala-ala mobil balap juga bisa. Aduh, ininya entah kenapa udah nggak berfungsi, kita nggak tahu. Harusnya ini dibenahi juga.
Tapi itu bisa diatur kok, semua bisa dibicarakan lah intinya. Nah, di bagian belakang ada 3 sandaran kepala, nggak ada sandaran tangan di bagian tengah, hanya ada di bagian pintu. Nah, itu untuk yang sisi belakang kita tutup lagi. Sekarang kita di sisi sebelah belakang. Kita coba inti bagian bagasi. Bagasinya dibuka dari sini atau bisa menggunakan anakan kunci juga. Nah, untuk bagasinya ini tinggal diangkat ke atas. Di bagian bagasi di atas ini sudah ada peredamnya, maksudnya belepotan saya ngomong. Kalau kalian mau pasang subwoofer di sini juga oke. Biasanya sih subwoofer dipasang dari bawah tembus ke atas sini, ke bagian dalam sini. Biasanya ada yang kayak gitu. Jadi ya bagasi tok. Nah, di bawah bagasi sini ada ban serep biasanya kayak gitu. Nah, tuh. Kalau kalian mau Vios juga masih ada, tapi tinggal yang manual sama dengan mobil ini. Ini juga manual, yang Vios tuh masih ada 2 unit ya, tapi yang Vios tuh 2017 harganya 135 jutaan, masih nego dikit lah. Untuk lebih jelasnya hubungi nomor kontak yang ada di deskripsi. Untuk Vios, kilometernya masih sangat rendah, main di 40.000, 50.000-an bosku. Itu masih sangat rendah karena memang selama ini dipakai oleh direksi salah satu bank daerah, BPD, Bank Sulselbar. Nah, yang bagian sebelah kiri, sebelah kanan, trim pintunya semuanya masih oke punya, masih mulus juga. PDPR di bawah ada speaker, nggak tahu bener-bener ada speakernya apa enggak. Kalau taksi harusnya sih ada untuk entertainment. Dan ini kalau kita lihat kakinya agak ke bawah, nggak ada tunnel kan, ini penggerak depan dan harusnya kaki dengan sangat lega, apalagi kaki bisa menyelinap masuk ke dalam. Ini enak bos. Isofix juga. Jadi aman untuk cantolan-cantolan bayi, bisa dicantol di mana aja, nggak salah di bagian mana gitu. Yang jelasnya udah ada fasilitas Isofix-nya itu. Nah, ini cukup mudah untuk masuknya juga karena bukan pintunya cukup lebar. Ya kurang lebih 80% untuk bukan pintunya, sehingga memudahkan kita untuk keluar masuk ke mobil ini. Sekarang kita ke sisi driver sebelum nanti kita lihat mesinnya. Nah, untuk sisi driver, bukan pintunya cukup lebar dan panjang pintu depannya tuh lebih panjang daripada pintu penumpang, sehingga akses keluar masuk ke mobil ini juga sangat mudah. Motifnya motif kulit, hard plastik juga sama. Tuas pintunya masih menggunakan manual power window dengan speaker yang ada di bawah, cup holder dengan door pocket di depan. Di bawah sini ada buat buka tangki bahan bakar, buka bagasi, dan untuk mesinnya dibukanya dari sini. Kayak gitu. Nah, uniknya mobil ini punya pengaturan buat high adjuster, jadi pada bagian seatnya, jadi lebih mudah untuk mengoperasikan. Ada pengaturan reclining juga dan tentu pengaturan buat sliding maju mundur di bawah sini. Nah, ini kulitnya udah diganti menggunakan material kulit yang lebih empuk harusnya, beda dengan yang ada di bagian sebelah kiri, karena memang sisi driver itu joknya pasti cepat kalah. Nah, mobil nggak mungkin bisa jalan kalau nggak ada driver bos. Sekarang kita coba masuk ke dalam. Mobil ini transmisinya manual. Nah, di dalam sini untuk kemudinya tidak ada tombol-tombol, audio switch nggak ada, tapi dia menggunakan setir yang flat bottom. Di bawah sini klaksonnya masih berfungsi dengan baik. Di sini ada tonjolannya, memudahkan kita untuk mengemudi, menggenggam kemudi dengan lebih aman. Apalagi di bawah sini ada itunya juga. Jadi dia kemudian 3 pilar gitu, 1, 2, 3. Ini kayak gini. Nah, jadi kelihatan lebih racing ya dengan flat bottom di bawah. Untuk kilometernya berapa? 191.000 bosku. Untuk taksi sih ini belum terlalu jauh kilometernya, karena memang selama ini taksi jarang kepake. Nah, itu kemudian ini wipernya semuanya harusnya masih berfungsi dengan sangat baik. Wiper, lampu sen, ini wiper sebelah kiri. Nah, ini berfungsi dengan sangat baik tuh. Nah, tuh semburan cairannya. Nah, intinya kayak gitulah, masih sangat baik fungsinya, tapi ya mesti diganti karetnya sih, nggak bersih cara itunya, cara menyapu airnya. Nah, di sini ada grip yang retract juga. Di atas sini nggak ada vanity mirror, ini mesti dibersihkan juga. Kalau bahasa Makassar ini ratasa sekali bosku ya, tinggal dibersihkan, masukkan ke salon, beres lah itu. Nah, mesti dibenahi.
Nih, lampunya harusnya menyala semua. Oke. Nah, untuk transmisinya, dia modelnya bulat kayak gini, transmisi manual dengan 5 percepatan, plus gigi mundur. Untuk parking brake-nya dia mechanical. Buat drifting, bisa lah. Di bawah sini ada cup holder, di sini ada tempat penyimpanan handphone, atau buat naruh apalah di situ. Di sini buat tempat penyimpanan yang lain juga. Koin dan seterusnya, dan ini untuk pengaturan in out daripada AC-nya nih. Ini red depogger, AC-nya buat blowernya ada di sini, dan ini AC-nya masih sangat dingin bos. Ini untuk pengaturan arah semburannya, cuman ada ke bagian depan dan kaki. Lampu hazard semua masih berfungsi. Ini blower AC-nya, head unitnya juga berfungsi dengan cukup baik, dan kualitas soundnya lumayan lah ya. Nah, dapat bonus kayak ginian juga, kalian dapat truk-truk kecil kayak gitu kalau beli mobil ini. Day night view-nya dia masih yang kletek manual ya. Ya kayak gitu, belum yang apa day night view. Ya mobil bekas taksi. Nah, ini setirnya bisa buat tilt, tidak bisa teleskopik. Ya kayak gitulah, cukup tilt aja cukup, nggak usah teleskopik, nggak apa-apa. Nah, seperti itu untuk bagian dalam. Dan duduk di bagian jok mobil bekas taksi, kita berasa berada tenggelam ke bawah, karena memang ini adalah mobil sedan dengan kontur dengan bentuk mobil yang seperti itu. Di bawah sini ada slot charging juga, tinggal dipasangin adapter ininya, slot chargingnya. Lalu kemudian kita coba intip mesinnya, kita coba hidupkan dulu sebelum nanti kita mesti nginjek kopling. Limo itu mesti nginjek kopling sebelum menghidupkan mesin. Nah nih, AC udah kita matiin, tadi AC dihidupin, mesinnya nggak terlalu bergetar. Kita intip mesinnya. Nah, untuk mesinnya, ini adalah mesin 1500 cc. Sama dengan mesin-mesin yang ada di Vios yang lainnya. Dan kalau kita lihat, ini mesinnya nggak pincang. Itu nadanya mudah-mudahan kedengeran. Dan ini mesinnya masih kering. Biasanya di bagian knalpot itu ada tetesan air. Tadi kita udah tes, dan mobil ini tadi sebelum saya review, saya tes jalan juga dan masih stabil. Untuk kaki-kakinya juga masih cukup oke. Paling kalau misalkan kalian mau lebih bagus lagi ya diganti bushing-bushingnya, tapi menurut saya masih untuk dipakai beberapa tahun ke depan itu masih sangat oke. Itu tuh. Gak ada peredamnya ya, kalau kalian mau tambahkan bisa juga, tapi suara mesin daripada mobil bekas taksi itu nggak kedengeran nyampe ke dalam. Karena memang mobil-mobil seperti itu nggak berisik nyampe ke dalam. Nah, coba kita tes juga, tapi kita tes jalannya untuk di sekitar sini aja. Nah, karena ya begitulah, single shooter. Ini AC-nya kita hidupin dulu. Masih sangat responsif bosku. Dan ini setirnya juga ringan. Setirnya ringan. Setirnya ringan, lalu kemudian transmisinya semuanya masih presisi. Nah nih, luar biasa ya, tarikannya enak bos. Mobil bekas taksi itu tarikannya enak, apalagi ini manual. Enak tarikannya, enak bos ini mobil. Aduh, aha. Kagak bisa muter deh kita. Kagak bisa muter. Di sini banyak teman-teman driver yang pada parkir buat nunggu customer. Nah. Oh ya,
Kalau kalian mau yang Vios, ada Vios di bagian situ tuh. Tinggal 2 unit ini bos. Kemarin ada lebih 10 unit udah laku semua. Harganya murah bos yang ini. Ini harganya tuh. Harganya 130 jutaan, tapi manual ya. Tapi wow, kondisi nggak usah ditanya, super istimewa. Di sini ada Chevrolet Spin juga, dan ini harganya kurang lebih 120 jutaan kalau nggak salah. Untuk lebih jelasnya kalian bisa hubungi nomor kontak yang ada di deskripsi. Udah, kita simpan balik dalam mobilnya, dan sebelum kita simpan mobilnya, terima kasih buat kalian yang udah menonton video ini, dan buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa tekan tombol subscribe, gambar loncengnya jangan lupa ditekan biar kalian bisa langganan dan dapat update videonya lebih cepat lagi. Dan buat kalian yang menginginkan mobil ini viral atau mobil yang diketahui oleh banyak orang, maybe ada sanak saudara atau keluarga, silahkan bagikan video ini kemana-mana dan tuliskan sesuatu di kolom komentar yang ada di bawah bosku kalau ada yang ingin kalian tanyakan atau tambahkan. Makasih sekali lagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.